758991 dari kelas 2B Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan SD akan memaparkan materi mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus di modul 9 pendidikan anak kebutuhan khusus di SD biasa. Kegiatan belajar 1, identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Setelah kita melakukan identifikasi terhadap anak berkebutuhan khusus, selanjutnya di poin B tentang asesmen. Pendidik wajib melakukan asesmen. Kata asesmen berasal dari bahasa Inggris, yakni assessment, yang berarti penafsiran atau penilaian. Dalam kaitannya dengan ABK, asesmen dapat diartikan sebagai menilai atau menafsirkan kemampuan yang dimiliki oleh anak, sehingga hasil asesmen dapat digunakan untuk menaksir bantuan yang diperlukan oleh anak tersebut. Asesmen pendidikan bagi ABK adalah suatu proses yang sistematis dalam mengajukan pertanyaan pendidikan yang relevan tentang perilaku belajar seorang siswa dengan tujuan penempatan dan pembelajaran. Informasi yang diperoleh dari asesmen akan digunakan untuk menempatkan anak pada sekolah atau kelas yang sesuai, serta mengembangkan program pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Selanjutnya, pemilihan instrumen atau alat asesmen baik formal maupun informal harus dilakukan secara ketat dalam sebuah tim yang terdiri dari para ahli pendidikan dan pakar dalam bidang yang diduga derita anak tersebut. Ada 5 butir kode etik yang perlu dipegang teguh untuk melakukan asesmen, diungkap oleh McLaughlin Lewis tahun 1985, yaitu yang pertama, 1. Tidak ada kecerobohan dalam pengadministrasian. Ini berarti pengadministrasian dilakukan secara cermat dan akurat yang meliputi proses pengumpulan informasi, pencatatan hasil, tes, dan identitas siswa. Yang kedua, tidak ada jalan pintas dalam merancang rencana asesmen seorang siswa. Ini berarti langkah-langkah dalam melakukan asesmen harus diikuti secara cermat dan teratur, sehingga tidak ada langkah yang terlewatkan. Dan poin ketiga, yakni tidak ada kecurangan dalam pemberian skor. Skor harus diberikan secara objektif, sehingga benar-benar menggambarkan perilaku atau kemampuan anak yang sesungguhnya. Yang keempat, dalam pertemuan anggota, tim tidak boleh diwakilkan. Anggota tim wajib ikut dalam pertemuan yang membahas aspek asesmen. Nah, yang kelima, poin terakhir ini yakni tidak ada tindakan yang bersifat diskriminatif. Dengan demikian tidak ada pilih kasih. Misalnya si A dan si B itu dipilih yang mana yang lebih baik, yang mana yang itu tidak boleh ya. Karena itu akan menimbulkan diskriminatif. Sesuai dengan definisi asesmen, bidang-bidang yang menjadi sasaran asesmen harus selalu berkaitan dengan pendidikan. Bidang tersebut antara lain mencakup kemampuan akademik, kemampuan belajar, perilaku dalam kelas, serta kesulitan belajar tertentu seperti kesulitan belajar menulis, membaca, dan berhitung. Oleh karena itu, asesmen bersifat individual. Maka alat asesmen pada setiap anak bisa saja berbeda dan sesuai dengan dugaan hasil identifikasi mereka. Demikianlah pemaparan tentang asesmen dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.